Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 207, Kenshin. Setelah semalam dari rumahnya Kaori, satu hari pun terlewati. Kini, sudah ada di bulan pertama. Tanggalnya pun terlihat merah. Kenshin yang saat ini ada di rumahnya sendiri. Iwan pun demikian, ada juga di rumah itu. Karena semalam, mereka pulang bersama, hampir jam 2 pagi, dengan membawa mobil yang dipakai belajar itu. Kemudian, di tanggal 1 ini, di waktu siang, dikarenakan saat ini hari libur, dan juga tak ada kesibukan, Iwan pun mengajak Kenshin untuk jalan-jalan, sekedar mengisi waktu. Iwan itu bicara, bro, lu ada kesibukan gak hari ini? Kalau tak ada, gimana kalau kita keluar ke sebuah mall, mumpung ini tanggal merah. Sekalian, gua mau nemuin teman lama yang kerja di restoran yang ada di dalam mall itu. Mendengar bicaranya Iwan, Kenshin, yang memang hari ini tak ada kesibukan yang berarti, apalagi semenjak tadi malam Iwan itu menemani saat ada di rumahnya Kaori. Kenshin pun langsung mengiyakan ajakan Iwan. Lalu ia berucap, "Oke Wan, kagak mengapa. Hari ini aku tak ada kesibukan. Terus kita jalan ke mall mana nih?" Iwan pun menyahut, "Itu bro, yang namanya Mentari Plaza, yang tempatnya banyak gedung-gedung tinggi di sekitarnya itu bro." Mendengar penjelasan Iwan, Kenshin pun mengerti, lalu mengiyakan. Kemudian ia bicara, "Oke Wan, kita berangkat. Naik motor aja ya, kan enak udaranya lepas. Bisa mampir kemana-mana." Iwan menjawab, "Siap bro, kalau itu beres banget bro. Motor gua kemana aja siap sedia. Apalagi kalau diajak ke rumah cewek. Mau aja dia." Kenshin menyahut, sembari bercanda. Ia pun berucap, "Terus kalau diajak ke rumahnya Susanti, motornya gimana Wan? Apa mau ya dia?" Iwan pun menjawab, "Wah kalau yang itu, gua bilang pengecualian bro. Si baja merah ini, kalau diajak ke sana, pasti ngambek merengek kagak mau." "Lah kenapa Wan kok kagak mau? Apa mesinnya ngadat ya? Atau businya lagi bermasalah?" Iwan itu menyahut, "Bukan itu bro. Kalau motor ini main ke sana, selalu saja dapat omongan yang tidak baik. Kata Susanti itu, yang motor udah jadulah, yang motor ketinggalan zaman, murahan, udah nggak layak pakai, ganti atau buang saja." Kenshin langsung memotong bicaranya Iwan. "Waduh Wan, kok kejam banget ya? Susanti itu, tega-teganya sekali dia ngatain motor lu, sampai bicara seperti itu." Iwan pun menjawab, "Ya gitulah bro, lu kan tahu sendiri gimana orangnya. Meski motor ini nggak bisa bicara, nggak punya perasaan, kan gua bro yang punya, yang bisa merasain, yaitu motor ini. Kalau diajak ke rumahnya, pasti ngambek kagak mau jalan." Iwan tertawa bercanda. Kenshin yang mendengarnya terbawa cerita itu pula, hingga ia pun tertawa juga. Lalu dirinya berkata, "Bisa aja luan, kalau ngejelasin kayak gitu. Tapi bener juga ya, kalau cewek yang emang gak suka, ya apalah dikata, entar malah jika diajak jalan-jalan, bawaannya marah terus." Iwan langsung menyahut, "Wah kalau itu sudah sering bro. Kan gua ini akhirnya diputusin juga." "Ya sudahlah kalau gitu, pekerjaan aja, apa adanya gini. Dia pinginnya berlebih, gua disuruh punya motor baru, maunya yang mahal gitu. Ya gua nyerah bro, kagak bisa berbuat apa-apa." Kenshin menanggapi itu dengan tersenyum-senyum. Sementara, di lain tempat, di suatu rumah, Angelika kini dijemput cowoknya. Di saat yang sama itu, rupanya mereka sudah janjian jika hari ini akan keluar ke sebuah mall ternama, menikmati hari pertama di tahun yang baru ini. Mereka itu akan nonton bioskop dan juga makan siang bersama. Lalu kemudian, jam pun menginjak pukul 1 siang. Berangkatlah keduanya ke tempat tujuan. Sementara, Kenshin dan Iwan nampaknya sudah keluar dari kompleks perumahannya dengan menaiki motor butut yang berwarna kemerahan tua. Melajulah mereka, berada di jalan raya. Kenshin sendiri ada di belakang, dibonceng oleh Iwan. Saat itu, cuacanya agak tak seberapa panas. Mendung-mendung sedikit terlihat.
Motornya Iwan berjalan pelan. Saat melewati belokan-belokan, berlalulah jam dan menit. Detik waktu pun berganti. Angelika kini telah sampai di sebuah mall yang tinggi, yang paling besar di kota ini. Masuklah mobil mereka ke tempat parkiran. Kemudian, berjalanlah sepasang kekasih itu masuk ke dalam, lewat pintu belakang. Tak berselang lama kemudian, Kenshin dan Iwan pun datang. Mereka masuk lewat pintu utama, yang berada di depan. Angelika sendiri terlihat sekarang, dirinya sedang menuju ke tempat bioskop. Dilihatlah poster-poster film itu, dari film drama, hingga film action. Sementara, Kenshin, setelah masuk ke mall itu, dan berjalan beberapa menit, akhirnya, mereka berdua pun berhenti, di pinggir teras besi, yang ada di lantai 3. Rupanya di depan mereka, ada restoran Jepang. Lalu Kenshin bertanya, apa ini Wan tempatnya? Temanmu kerja di sini. Terus mana nih dia? Saat ditanya Kenshin, manakah temannya? Iwan pun menjawab, ya ini bro, kita tungguin aja. Lalu Iwan bicara, dia emang kerja di situ bro. Kenshin lalu menyahut, oh di situ ya Wan. Temanmu kerja di restoran itu. Kenshin lalu bicara lagi, nah kalau gitu, ayo kita masuk Wan. Iwan menyahut, tunggu aja bro, kita lihat dulu. Tak lama kemudian, sekitar 10 menit berlalu, hadirlah seseorang, yang ditunggu oleh Iwan. Iwan itu melihat dari luar, temannya yang nampak membersihkan meja-meja tamu yang datang, yang baru saja makan, di tempat kerjanya itu. Namun, ketika Iwan melihat yang demikian, temannya yang sudah nampak di dalam, pada saat itu, ia diam-diam saja, dirinya tak bilang ke Kenshin. Terkesan merahasiakan, oleh karena hal tersebut, temannya yang sedang sibuk kerja, Iwan lalu bicara, bro kita jalan-jalan yuk, mutar-mutar dulu, lihat-lihat apa gitu. Kenshin menyahut, lo emangnya, apa lu nggak jadi Wan? Nemuin temanmu ini. Iwan pun menjawab, entar aja bro, kita main-main dulu, di sekitar mall ini. Karena Iwan berkeinginan seperti itu, Kenshin pun mengikuti. Lalu berjalanlah mereka, menyusuri tempat-tempat, pusat perbelanjaan, dan hiburan, yang ada di gedung ini. Lalu kemudian, Angelika dan cowoknya itu, yang baru dari lantai atas, dari ruang bioskop, rupanya mereka tak jadi menonton. Karena film yang diputar, tak sesuai keinginan. Angelika pun, kini berjalan menuju ke tempat perbelanjaan pakaian. Ia melihat-lihat, mencari-cari, apa saja barang, yang cocok untuk dibeli. Di tengah hal itu, bersamaan waktu pula, Kenshin dan Iwan, sedang naik ke lantai 5. Dengan tangga yang berjalan itu, mereka akhirnya tiba di lantai berikutnya. Namun setelah berhenti, barulah terasa aneh sekali. Iwan pun sampai berkata, waduh bro, kok di tempat pakaian gini? Tak kira ke jalan utama, kok malah berakhir di sini? Kenshin pun menyahut, wah ini kayaknya memang disengaja. Biasa Wan, marketingnya disetting kayak gini, agar orang mengunjungi tempat shopping ini. Lalu Kenshin melanjutkan, kalau gini apa boleh buat Wan? Karena sudah di sini, kita ngeliat-liat aja, barangkali ada yang menarik. Berputarlah Kenshin dan Iwan di sekitar tempat itu, sambil melihat-lihat, dari mulai tas yang dijual, sepatu kerja, sabuk, dasi, kaos, hingga pakaian wanita pun ada. Di sela itu, Angelika dan cowoknya juga sama, melakukan yang demikian. Mereka pun mencoba-coba baju yang terpajang di tempat-tempat itu. Tak seperti yang diharapkan. Ini tadi rencana sebelumnya. Lalu sampailah keduanya di keranjang besar yang sama, yang letaknya ada di tengah. Di situ terdapat celana panjang untuk pria. Angelika itu pun melihatnya, lalu memegang salah satunya. Kemudian ia bilang ke cowoknya, saya ini kayaknya cocok buat kamu nih. Bagus banget nih bahannya, kualitasnya nomor 1. Di saat itu, Kenshin dan Iwan berada pula di situ. Pandangan mereka ke arah keranjang. Angelika pun demikian. Ia hanya melihat cowoknya yang ada di sampingnya. Perasaannya memang mengira jika ada lelaki di sebelah depannya. Namun pikirnya mengatakan, itu hanyalah pengunjung biasa yang seperti pada umumnya. Lalu Angelika, dengan tangan kanannya, ia menyentuh celana di keranjang itu lagi, hendak akan mengambilnya. Namun, saat akan diangkat, ternyata bagian bawahnya itu terlebih dulu dipegang
oleh seseorang. Angelika pun mengambilnya, lalu ditariklah celana itu. Saat melakukan hal demikian, tentu saja Kenshin merasakan, karena bagian celana itu dipegangnya. Segera saja ia melepaskan, barulah di saat itu, terjadilah pandangan. Mereka saling melihat, Angelika terkejut sekali, dirinya jadi kaget dibuatnya. Ternyata, cleaning service yang dibencinya ini, tiba-tiba di sini. Kenshin itu dilihat oleh Angelika. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya